يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 6? Boleh doakan semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat, dan dalam kondisi yang sangat baik ya. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tapi sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman dapat memahami kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya teman-teman. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ini Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya, mohon maaf Bu Huli. Tipo. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya, shadaqallahul azim. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sekarang mari kita sama-sama simak artinya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian ya, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu. Lita'arafu itu artinya agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah atqakum gitu ya. Orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, kandungan surat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini adalah perbedaan itu adalah sunnatullah gitu ya. Jadi Allah itu di ayat tersebut gitu ya mengingatkan manusia gitu ya bahwa manusia itu fitrahnya suka kumpul-kumpul, suka berkelompok, gak suka sendirian gitu ya. Nah, ketika berkelompok itu kan ada interaksi, ada ada interaksi gitu ya, ada hubungan yang terjalin gitu ya. Nah, untuk menjaga hubungan itu kita perlu agar saling mengenal gitu ya antara sesama teman kita yang berada dalam kelompok itu ya. Misalnya kita sekolah itu kan gak sendirian ya. Teman-teman itu punya teman-teman yang lain gitu ya. Kamu punya teman-teman yang lain di sekolah. Bukan cuma 1-2, bahkan sampai satu kelas itu ada 26 gitu ya. Itu satu kelas. Satu level itu bisa sampai 104, bisa sampai 78 tergantung levelnya ya. Nah, apalagi satu sekolah gitu ya. Lebih dari 500, belum lagi Bapak Ibu guru gitu ya. Nah,
dengan teman-teman yang banyak itu kita perlu saling mengenal, saling memahami gitu ya. Agar apa? Agar tidak ada perpecahan gitu ya. Nah, kalau di PKN itu kan teman-teman sudah belajar ya bahwa Indonesia itu terdiri dari suku bangsa yang sangat beragam gitu ya. Mulai dari Sabang sampai Maroko itu punya suku bangsa yang berbeda-beda gitu ya. Teman-teman sendiri kan misalnya orang Betawi gitu ya. Punya teman orang Sunda, punya teman orang Minang gitu ya, punya teman orang mana lagi, orang Jawa gitu misalnya ya. Nah itu kan masing-masing setiap suku itu, masing-masing setiap orang itu punya keunikannya, punya keunikannya tersendiri gitu ya. Jadi setiap manusia itu unik, punya karakteristik tersendiri gitu ya, nggak bisa disamakan satu sama lain. Nah perbedaan itu adalah sunatullah, perbedaan itu adalah yang memang Allah menciptakannya manusia itu dengan perbedaan gitu ya, memang didesainnya manusia itu berbeda. Kenapa? Lita'arofu, agar saling mengenal gitu ya satu sama lain. Jadi dengan kita saling mengenal, kita akan memahami sifat teman kita, tahu hobinya gitu ya. Nah setelah kita tahu, setelah kita kenal, kita akan terhindar dari salah paham, kita akan terhindar dari suuzon atau prasangka negatif gitu ya, dan tidak saling bergunjing. Nah pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa kita dilarang untuk ghibah dan juga dilarang untuk suuzon gitu ya. Nah, ayat ke-13 ini melengkapi ayat ke-12 yang tadi sebelumnya kita bahas gitu ya, bahwa agar kita tidak suuzon, agar kita tidak ghibah, itu kita harus lita'arofu, harus mengenal gitu ya teman-teman kita gitu. Nah, di ayat ini juga Allah mengingatkan bahwa yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum gitu ya, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa itu ya. Inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Ya, jadi di sini Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan yang asal mulanya itu dari Nabi Adam gitu ya, Nabi Adam, dan kemudian Allah menciptakan istrinya Nabi Adam yaitu Hawa. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, kemudian Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa gitu ya. Nah, bangsa di sini adalah sya'bun gitu ya, yang artinya lebih besar daripada kabilah. Jadi sekup bangsa-bangsa di sini, sya'bun di sini adalah lebih besar daripada kabilah gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya Allah menciptakan Nabi Adam dan Nabi Hawa, kemudian menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa gitu ya. Memang sunatullahnya seperti itu gitu ya. Dan sekali lagi boleh ingatkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Nah, kemudian Allah itu tidak memandang rupa dan hartanya manusia. Ya, Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Barqan dari Yazid ibnu Asam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian gitu ya. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin gitu ya, yang dilihat itu bukan hartanya, tapi yang dilihat itu adalah ketakwaannya, perbuatannya, hatinya bersih apa enggak. Apa jangan-jangan hatinya banyak penyakitnya? Penyakit hati itu apa aja? Ada sombong gitu ya, ada ujub gitu ya, ada merasa paling benar sendiri, nauzubillah min zalik. Jadi Allah itu tidak memandang harta kita, mau kita sekaya apapun gitu ya, tapi sombong, nah itu hati-hati gitu ya, jangan sampai dengan harta itu menjadi sombong, nauzubillah min zalik
gitu ya. Nah, kemudian ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waki dari Abu Hilal, dari Abu Bakar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, perhatikanlah, sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah, tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu memperoleh gitu ya keutamaan karena takwa kepada Allah. Jadi ini dua-duanya adalah hadis. Dari kedua hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Allah itu tidak melihat harta kita. Allah itu tidak melihat kita ganteng atau kita jelek gitu ya, atau kita cantik. Enggak. Yang Allah lihat itu adalah hati kita, perbuatan kita, ketakwaan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita berada dalam kondisi misalnya kurang beruntung gitu ya. Misalnya tidak berlebihan dalam segi harta gitu ya, tidak berlebihan dalam segi harta, berada dalam kondisi kekurangan, jangan bersedih gitu ya. Allah itu tidak melihat harta kita, yang Allah lihat itu adalah hati kita gitu ya. Masya Allah. Dan kalau misalnya ada orang yang mengejek gitu misalnya fisik kita, jangan bersedih gitu ya. Allah tidak melihat fisik kita. Semua orang itu cantik untuk yang perempuan, dan semua orang itu ganteng untuk yang laki-laki ya. Jadi jangan dengarkan ejekan orang ya. Kita fokus untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ya. Kemudian yang selanjutnya, Allah juga tidak memandang kepada orang tua kita. Itu ya. Di sini dari Al-Bazzar telah mengatakan di dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yahya Al-Kufi, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Husain, telah menceritakan kepada kami Qais yakni ibnu Rabi', dari Syabib ibnu Urqubah, dari Al-Mustazil ibnu Husain, dari Huzaifah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian adalah anak-anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Untuk itu hendaklah satu kaum tidak membangga-banggakan orang tuanya, atau benar-benar mereka lebih rendah dari serangga tanah. Jadi kalau di sebuah nasyid itu dikatakan iman tak dapat diwarisi gitu ya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa gitu. Jadi di situ kita bisa mengambil pelajaran gitu ya, bahwa keimanan itu tidak bisa terwariskan dari ayah kita, dari ibu kita gitu ya. Tapi harus kita sendiri yang mengusahakan. Nah, makanya Allah itu tidak melihat kepada orang tua kita. Gitu ya. Misalnya orang tua kita soleh banget gitu ya, solehah banget. Tapi kitanya belum soleh, belum solihah. Nah, Allah tidak melihat orang tuanya, tapi melihatnya ke dalam diri kita. Itu jadi kita juga, atau misalnya ada ya anak-anak yang membangga-banggakan orang tuanya. Ini bapak saya nih, bupati gitu. Jangan macam-macam kamu, bapak saya bupati. Bupati kalau di Jakarta apa ya, wali kota. Bapak saya nih wali kota, bapak saya nih gubernur, bapak saya dong presiden. Nah, Allah tidak melihat itu gitu ya. Allah tidak melihat siapa bapak kita, tapi Allah melihat keimanan yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Jadi yang di sini dapat kita ambil pelajaran itu ya, bahwa Allah itu melihatnya diri kita gitu ya. Allah itu melihatnya apakah kita itu sudah menjadi seorang yang bertakwa gitu ya, atau misalnya ada yang orang tuanya masih kafir gitu ya. Nah, Allah tidak melihat orang tuanya. Kalau si anaknya ini muslim, si anaknya ini beriman kepada Allah gitu ya, soleh soleha, ya Allah akan melihat amalnya dia gitu ya. Jadi setiap orang itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing gitu ya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita diminta untuk fastabiqul khairat gitu ya.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah tidak memandang fisik kita, Allah tidak memandang jabatan kita, Allah tidak memandang kekayaan kita, Allah tidak memandang kita tuh anak siapa gitu ya. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Maka kalau kita udah tahu kalau yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita, ya kita harus berusaha gitu ya agar menjadi orang-orang yang beriman, agar menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Karena warna kulit, suku bangsa, jabatan, kekayaan, harta gitu ya, atau anaknya siapa, itu bukan suatu kebanggaan. Karena sesungguhnya kebanggaan itu adalah ketakwaan gitu ya. Maksudnya yang dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaan gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau fastabiqul khairat di sini juga pernah dilakukan ya oleh Abu Bakar dan Umar gitu ya. Abu Bakar dan Umar ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Teman-teman semua sudah tahu ya ceritanya. Waktu itu sudah disampaikan di ICB. Semoga kita dapat meneladani Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersabar untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Uli. Semoga apa yang Bu Uli sampaikan dapat diambil pelajaran oleh teman-teman, bukan sekedar untuk pelajaran di sekolah gitu ya, tapi yang lebih lagi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Uli berharap kita semua sama-sama terhindar dari seuzon, terhindar dari gibah gitu ya, dan juga terhindar dari mencari-cari kesalahan orang lain. Dan semoga kita selalu fastabiqul khairat. Nah, untuk tugasnya seperti yang sudah Bu Uli sampaikan pekan lalu, teman-teman diminta untuk menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ayat ke-12-nya saja ya teman-teman. Jadi sekali lagi yang dihafalkan adalah ayat ke-12 tanpa arti. Jadi hanya Arabnya saja ya. Tugasnya dikirimkan melalui video. Tugasnya itu berupa video dan dikirimkan melalui WhatsApp Bu Uli. Ya, sekali lagi tugasnya adalah menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12, hanya Arabnya tanpa arti. Kemudian teman-teman silakan direkam dan dikirimkan ke Bu Uli. Bu Uli yakin anak-anak kelas 6 semua adalah anak-anak yang jujur ya. Kemarin juga di ICB pekan lalu sudah bahas tentang kejujuran. Bu Uli yakin teman-teman semua adalah anak-anak yang jujur. Silahkan setorkan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan jujur dan bertanggung jawab ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, kalau misalnya ada yang belum dipahami gitu ya, atau ada yang diperjelas, silahkan bertanya kepada Bu Uli gitu ya melalui WhatsApp. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.